Selama penetapan status siaga, 3 kasus karhutla terjadi di wilayah Kabupaten Tebo. Antisipasi karhutla, BNPB kirim 3 helikopter penanganan karhutla ke Provinsi Jambi. Sulit dapatkan LPG 3 kg, warga gelar aksi di gedung DPRD Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 4 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Hikmah Fitrayanti. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 3 kejadian karhutla terjadi di wilayah Kabupaten Tebo selama status siaga ditetapkan. Dari 3 kejadian kebakaran tersebut, luas lahan yang terbakar mencapai 1 hektar lebih. Sejak ditetapkan status siaga darurat karhutla pada awal Juni lalu, 3 kejadian karhutla terjadi di wilayah Kabupaten Tebo. Berdasarkan pantauan BPBD Tebo, 3 kejadian karhutla itu terjadi di Tebo Ilir dan Tebo Tengah. PLT Kepala BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni menjelaskan, dari 3 kejadian kebakaran tersebut, luas lahan yang terbakar sekitar 1 hektar lebih. Adanya kejadian karhutla tersebut membuat pihak BPBD Tebo bersama instansi terkait rutin melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Kawan-kawan di kantor TRC, memang betul di kilometer 16 terjadi kebakaran di bahu jalan, di bahu jalan sekitar hampir 150 meter. Dan memang kondisinya sampai tadi kami sudah bisa padamkan. Ahmad Roni menambahkan untuk mencegah karhutla agar tidak meluas, BPBD Tebo telah memberikan imbauan kepada pihak perusahaan dan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Untuk mengantisipasi karhutla di kawasan hutan, KPHP 75 Hulu membentuk kelompok masyarakat peduli api sehingga berperan aktif dalam pencegahan pemadaman. Kelompok ini juga memiliki tugas dalam penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP 75 Hulu Sarolangun berada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Limun, Cerminan Gedang, dan Batang Asai. Kawasan hutan yang sangat luas berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Meski titik panas hingga saat ini masih terpantau nihil, namun upaya pencegahan terus dilakukan KPHP. Kepala UPT KPHP 75 Hulu Sarolangun Arbain mengatakan, kelompok masyarakat peduli api merupakan mitra yang siap bekerja di tingkat tapak, bersama dengan Brigade Pengendalian Karhutla seperti Manggala Agni, Satgas Karhutla, dan pemerintah daerah. Selama ini masyarakat peduli api sangat berperan aktif dalam kegiatan patroli terpadu. Sebagian besar personil masyarakat peduli api diberikan pelatihan mengenai dasar-dasar pengendalian karhutla. Kita di tahun ini aja membentuk 7 kelompok masyarakat peduli api di 7 perhutanan sosial gitu. Itu kita bentuk yang anggotanya 30 orang. Sampai itu nanti dia kita latih lagi, kita bantu peralatan. Dan peralatan yang pencegahan dini lah namanya, semacam mesin, selang, semuanya lengkap. Masyarakat peduli api yang berada di kawasan hutan ikut berperan memberikan informasi tentang potensi dan dampak karhutla, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hedi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Hasil evaluasi modifikasi hujan buatan pada hari pertama belum membuahkan hasil. Kondisi awan yang menyebar menjadi penyebab tidak timbulnya awan penghujan. Karhutla Provinsi Jambi hingga saat ini terus berupaya melakukan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan sejak Rabu kemarin. Upaya ini terus dilakukan untuk menciptakan hujan buatan di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan dari hasil evaluasi pada hari pertama,
Tim Satgas telah berhasil melakukan penyemaian garam atau natrium klorida di langit Provinsi Jambi, khususnya wilayah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Dari hasil penyemaian pada hari pertama itu tidak menunjukkan tanda-tanda terjadinya hujan. Tidak timbulnya hujan pada hari pertama penyemaian garam dipengaruhi oleh awan yang menyebar dan tidak terkumpul. Meski tidak turun hujan, namun tim Satgas Karhutla terus berupaya melakukan penyemaian garam di daerah Jambi wilayah timur. Operasi modifikasi cuaca ini merupakan upaya untuk meningkatkan curah hujan secara buatan. Meski belum ada hasil di hari pertama, tim OMC optimis dalam hari-hari berikutnya akan muncul tanda-tanda terjadinya hujan. Hari pertama kemarin, tim OMC yang dibantu oleh BNPB sudah melakukan penyemaian. Kurang lebih 2 sorti ya, hari-hari 2 sorti, walaupun hujan belum turun. Hari ini kita upayakan lagi melakukan hal yang sama di lokasi Jambi wilayah timur, khususnya di Tanjab Timur, Tanjab Barat, dan Muara Jambi. Operasi modifikasi cuaca yang berlangsung hingga 6 Juli mendatang itu akan terus dievaluasi setiap harinya. Bahyuni Deliansyah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terutama saat musim kemarau. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. BNPB akan mengirimkan 3 bantuan helikopter penanganan Karhutla ke Provinsi Jambi. 3 helikopter ini nantinya akan bertugas melakukan operasi pengendalian dan pendinginan Karhutla di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan penanganan Karhutla, BNPB akan mengirimkan 3 helikopter ke Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, bantuan 3 helikopter dari BNPB itu terdiri dari 2 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli. 3 helikopter ini nantinya akan bertugas melakukan operasi pengendalian dan pendinginan Karhutla di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait telah mengambil langkah antisipatif untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan Karhutla. Pelaksanaan apel siaga darurat Karhutla menjadi tanda kesiapan pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir potensi terjadinya kebakaran di daerah. Dan kami, Provinsi Jambi telah menggelar rapat siaga darurat Karhutla yang sudah kita apelkan dengan Korem, dengan teman-teman di Polda Jambi, juga Manggala Agni, pasang peduli api, lengkap semuanya. Nah, ini kita sudah mulai bersiap siaga untuk mencegah Karhutla yang selama ini terjadi di Jambi. Selain bantuan helikopter, pemerintah pusat juga berupaya melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Provinsi Jambi mencatat 147 titik panas terpantau di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Meski musim kemarau, namun potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah. Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi saat ini mulai memasuki puncak musim kemarau. Sejak Januari hingga 2 Juli kemarin, 147 titik panas terpantau di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Prakirawan BMKG Provinsi Jambi Taufik mengatakan, titik panas tersebut belum dapat dipastikan sebagai api. Untuk mengantisipasi meningkatnya titik panas, tim Satgas Karhutla terus memantau munculnya sumber titik panas di sejumlah daerah. Terpantau di satelit itu adalah suatu wilayah yang mempunyai suhu permukaan yang lebih tinggi daripada sekitarnya, sehingga terpantau di situ adalah titik panas hotspot gitu Bang. Hotspot belum tentu juga apinya. Meski musim kemarau, namun potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah Provinsi Jambi seperti di Kota Jambi, Kerinci, Sarolangun, Merangin, dan daerah lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BMKG kembali mendeteksi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Diprediksi titik panas ini akan kembali meningkat pada Juli ini. Pada awal puncak musim kemarau ini, BMKG Jambi kembali mendeteksi adanya peningkatan titik panas di Provinsi Jambi. Berdasarkan data milik BMKG Jambi, 39 titik panas terpantau selama Juni 2025. Titik panas itu terdeteksi di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi,
yakni 18 titik panas di Kabupaten Sarolangun, 8 titik di Tanjabbar, 4 titik panas di Muaro Jambi dan Bungo, 2 titik panas di Merangin dan Kerinci, dan 1 titik panas di Batanghari. Petugas Perakiraan Cuaca BMKG Jambi, Jamar, mengatakan berdasarkan pemantauan titik panas diprediksi meningkat saat puncak musim kemarau atau pada Juli ini. Jamar mengimbau masyarakat untuk tidak memperluas lahan dengan cara dibakar, terutama saat puncak musim kemarau. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya tim Opsnal Narkoba tangkap 2 orang pengedar di wilayah Tebo Ilir. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tebo kembali menangkap 2 orang pengedar di wilayah Kecamatan Tebo Ilir. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 20 tahun penjara. MRS dan DD berhasil ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tebo. Keduanya langsung digiring oleh petugas untuk dimintai pertanggungjawaban setelah 2 bulan lebih mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Tebo Ilir. Tersangka MRS mengaku narkoba tersebut dijemput dari kota Jambi menggunakan sepeda motor. Saat dilakukan penangkapan, MRS berada di rumah DD. Kasih Humas Polres Tebo, Ibda Ardimal Hagia, mengatakan barang bukti yang diamankan sekitar 2,18 gram sabu, alat hisap, timbangan digital, dan barang bukti lainnya. Dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2,18 gram Ruto yang diduga sabu serta alat hisap dan timbangan digital serta barang bukti lainnya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali meringkus 6 pelaku tindak pidana narkotika yang diduga terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari operasi ini, polisi mengamankan lebih dari 5 kg sabu, ribuan butir ekstasi, dan uang tunai miliaran rupiah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil meringkus 6 orang pelaku satu jaringan penyalahgunaan narkoba antar provinsi. Pengungkapan jaringan narkotika ini bermula dari penggerebekan rumah tersangka H di Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dari penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu dan 2.186 butir ekstasi. Dari penangkapan itu, petugas melakukan pengembangan terkait adanya pengiriman sabu melalui jalur darat di Jalan Lintas Timur Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam aksi penangkapan, pelaku bahkan menabrak mobil petugas, namun berhasil ditangkap di sebuah pondok milik warga. Dari tangan AR, polisi mengamankan 40 gram sabu. Pengembangan AR, petugas langsung mengamankan tersangka AT di Desa Mendalo Darat dan adiknya FB dengan barang bukti 1 paket sabu. Saat diinterogasi, tersangka AT mengaku menitipkan 5 kg sabu kepada temannya berinisial M. Dari penangkapan M, petugas mengamankan 5 paket sabu besar yang disimpan di lemari ruang tamu. Dari pengakuan tersangka, narkotika itu diperoleh dari BB, seorang pria asal Aceh dan Sumatera Utara. Tersangka AT mengaku uang penjualan disimpan di rekening orang lain atas nama SS dan suaminya. Di Res Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Ernesto Saiser mengatakan jaringan ini merupakan bagian dari jaringan Freddy Pratama. Dari barang bukti dan pola peredarannya, Polda Jambi akan terus melakukan pengembangan. Dari penangkapan ini, selain mengamankan narkotika jenis sabu, petugas berhasil mengamankan uang senilai 1,4 miliar rupiah serta sejumlah kendaraan mewah. Hari ini kita akan press release terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, ya, di mana TKP-nya ini berbeda. Ya, TKP-nya berbeda, tapi kasusnya ada 3. Yang pertama itu adalah pengungkapan sabu. Sabu ini sekitar
2.186 butir. Itu di tanggal 11 Juni kemarin kita ungkap di daerah Mayang, masuk wilayah Muara Jambi. Ya, inisialnya adalah HR. Ya, di mana baru sekarang kita ekspos karena pengembangan terus kita lakukan. Ya, dan ada berapa orang yang akan kita kejar dan kami yakin itu pasti akan kita proses. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak menggelar razia gabungan. Dari hasil razia, petugas menemukan senjata tajam di dalam blok hunian warga binaan. Sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan narkoba, Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak menggelar razia gabungan bersama TNI, Polri, dan BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Razia tersebut dilakukan secara acak di 3 blok hunian warga binaan masyarakat. Razia menyasar barang-barang terlarang seperti alat komunikasi, senjata tajam rakitan hingga indikasi peredaran narkotika di dalam lapas. Kepala Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak Muda Husni mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam menjaga integritas lapas dari berbagai ancaman internal, khususnya penyalahgunaan narkoba. Petugas gabungan berhasil menyita puluhan barang-barang terlarang dari dalam tahanan, mulai dari korek api gas, gunting, pisau cukur, botol beling, minyak wangi, hingga besi tajam. Para warga binaan yang memiliki barang tersebut langsung diberikan peringatan dari pihak lapas. Semua lapisan ya, kalau kita bersih-bersih yang kita lakukan ini menunjukkan komitmen kita ya, bagaimana supaya di Lapas Narkotika Muara Sabak di kamar dan blok hunian itu bebas dari barang-barang yang dilarang. Seperti kita ketahui ancaman terberat kita bangsa ini sekarang adalah narkoba ya, apalagi. Tak hanya razia, petugas gabungan juga melakukan tes urin terhadap puluhan warga binaan dan 74 petugas lapas secara acak. Beruntungnya, sampel yang dilakukan pengecekan seluruhnya dinyatakan negatif. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kasus korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci resmi masuk tahap penetapan tersangka. Kejari Sungai Penuh menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Perusahaan Pelaksanaan Proyek. Kejari Sungai Penuh telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum PJU di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara pada kasus korupsi tersebut ditaksir mencapai lebih dari 2,7 miliar rupiah. Kerugian tersebut disebabkan oleh pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak. Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu yakni Kepala Dinas Perhubungan yang juga pengguna anggaran dan PPK, HC, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana yang juga merangkap sebagai PPTK NE, dan Direktur PT WTM sebagai salah satu rekanan utama, F. Sementara 4 tersangka lainnya merupakan direktur dari CV Pelaksana Paket. Kajari Sungai Penuh Sukma Jaya Negara mengatakan, penyidikan kasus PJU ini sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu. Proyek penerangan jalan umum tersebut dianggarkan melalui DPA murni 3 miliar rupiah, ditambah 2 miliar rupiah dari APBD Perubahan, sehingga total anggaran mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Dalam proses pengadaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci melakukan pemecahan paket menjadi 41 bagian yang dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melawan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 7 tersangka yang barusan kita tetapkan dan kita tahan untuk 20 hari ke depan, di mana yang pertama tidak melakukan pelelangan secara umum, tetapi melalui penunjukan langsung. Sukma Jaya Negara menambahkan pihaknya saat ini masih terus melakukan penyidikan. Apabila ditemukan bukti baru, tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hilwan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya bus listrik Trans Bahagia cukup diminati sebagai moda transportasi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Warga RT 23 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Jambi. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG subsidi 3 kg di wilayah mereka. Sejak beberapa minggu terakhir, warga RT 23 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi membuat warga menggelar aksi damai dan menyampaikan keluh kesah yang mereka hadapi di gedung DPRD Kota Jambi. Masing-masing warga yang berunjuk rasa membawa satu buah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Warga berharap adanya keadilan dalam memperoleh gas LPG subsidi 3 kg. Koordinator aksi Fahrul Haryadi mengatakan, meski telah berkali-kali menyampaikan keluhan ke Ketua RT, Lurah dan Camat, namun belum ada solusi. Selain itu, warga juga mengeluhkan pengelolaan pangkalan gas yang membuka layanan hanya 2 jam, mulai pukul 7 hingga 9 pagi. Yang dalam hal ini masyarakat RT 23 khususnya itu sudah tidak nyaman lagi, Pak. Sudah tidak nyaman lagi, kalaupun mau ngambil di sana itu sudah tidak nyaman lagi. Karena banyak terlalu kasar dengan masyarakat, pembicaraannya. Gas juga kalau ngambil jam 9 lewat 15 menit juga atau 10 menit sudah tidak bisa lagi ngambil gas tersebut. Dibatasi berapa jam? Dibatasi. Paling jam 6 sampai jam 9:15 menit tidak bisa lagi. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah dan DPRD Kota Jambi terkait persoalan gas LPG sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan gas subsidi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mempersiapkan alokasi bantuan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya nenek lanjut usia, Mukinem. Ditargetkan penyalur bantuan akan dilakukan kepada bulan Juli ini. Nenek lanjut usia Mukinem, warga desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi yang hidup dalam kesulitan perekonomian, turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Pemkab Batanghari telah memasukkan nenek Mukinem ke daftar prioritas penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan paket sembako dengan nilai mencapai Rp1.600.000. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Solihin mengatakan program bantuan tersebut masih dalam tahapan pembukaan buku rekening kolektif yang nantinya dipergunakan untuk transfer dana bantuan. Terkait dengan ibu nenek Suwarni ya, Mukinem itu sudah proses burekol ini, bukan buku rekening kolektif, tinggal menunggu jadwal dari pihak bank untuk pencetakan rekeningnya. Solihin menambahkan, ditargetkan proses penyaluran bantuan bagi warga kurang mampu, khususnya nenek Mukinem, akan segera disalurkan secepatnya pada bulan Juli ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bus listrik Trans Bahagia cukup diminati oleh sebagian masyarakat Kota Jambi. Pada tahap uji coba, bus Trans Bahagia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian dan keliling Kota Jambi. Bus listrik Trans Bahagia menjadi moda transportasi baru yang dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati keindahan Kota Jambi. Pada tahap uji coba, masyarakat dapat menikmati moda transportasi ini dengan gratis. Meski berukuran kecil, namun bus ini dilengkapi dengan tempat duduk yang dapat menampung 20 orang, kamera CCTV, dan pendingin udara. Salah seorang penumpang, Agus, mengaku terbantu dengan adanya bus listrik Trans Bahagia ini. Selain bebas polusi, bus ini juga memudahkan masyarakat untuk berpergian atau keliling Kota Jambi. Yang 3 kali. Umum, ini kebetulan cari yang ngasih gratis. Nah, itu. Kalau busnya gimana, Pak? Nyaman ya? Kalau untuk nyaman lah. Bus Trans Bahagia melayani rute Terminal Rawasari ke Terminal Alam Barajo dengan 2 pilihan jalur berbeda. Pada pukul 6 pagi hingga 16.30 waktu Indonesia Barat, bus akan melintas via Simpang Kawat. Sementara pada pukul 16.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat, bus akan melintas di jalur yang berbeda yakni via Sipin. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Suasana haru sambut kepulangan jemaah Haji Bungo Kloter 19. Tetaplah bersama kami.
Kantor Kemenak Merangin telah membagikan air zam-zam kepada jemaah haji. Dari 344 jerigen, hanya 30 jerigen air zam-zam yang belum diambil oleh jemaah haji dan keluarga. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kantor Kemenak Merangin menerima 344 jerigen air zam-zam. Satu jerigen air zam-zam berisi 5 liter air yang siap didistribusikan kepada jemaah haji. PLH Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenak Merangin, Ferdiansyah mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan air zam-zam kepada jemaah haji dan keluarga. Dari 344 jerigen, hanya 30 jerigen air zam-zam yang belum diambil oleh jemaah haji dan keluarga. Para jemaah haji tidak diperbolehkan membawa langsung air zam-zam di dalam koper maupun bagasi. Karena itu, Kementerian Agama berinisiatif menyediakan air zam-zam agar dapat dimanfaatkan keluarga jemaah haji Indonesia. Keluarga jemaah haji dapat mengambil air zam-zam dengan menunjukkan fotokopi kartu nusuk atau kartu identitas jemaah haji yang resmi diterbitkan oleh Kementerian Agama. Bagian air zam-zam yang sudah datang ke kita itu bisa keluarga yang mengambil di sini atau ke kantor Kemenak dengan syarat harus ada fotokopi kartu nusuk dari jemaah yang bersangkutan. Nanti kami juga minta KTP yang bersangkutan atau KTP yang mengambil dari keluarga yang mengambil untuk sebagai tambahan administrasinya. Hingga saat ini baru 147 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 18 sudah tiba di Kabupaten Merangin. Sementara jemaah haji yang tergabung dalam kloter 20 dijadwalkan pulang pada hari ini 4 Juli 2025. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Suasana haru terlihat di raut wajah keluarga saat menyambut kepulangan jemaah haji Bungo kloter 19. Wajah lelah para jemaah tertutup syukur ketika menginjakan kaki di bumi langkah serentak Limbai Seayun. Suasana teduh diselimuti mendung menjadi latar kesejukan dan hangat saat penyambutan kepulangan jemaah haji kloter 19 Kabupaten Bungo. Penyambutan jemaah haji kloter 19 ini dipusatkan di Masjid Agung Al-Mubarak, Muara Bungo. Salah seorang jemaah haji Bungo kloter 19 Muhammad Isa mengucapkan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji yang telah dijalankan. Para jemaah haji merasa terbantu dengan fasilitas, pelayanan dan pendampingan dari pemerintah serta petugas haji selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari proses haji kita di Tanah Suci gimana, Pak? Insya Allah lancar jalannya, tidak ada kendala lah. Tidak ada kendala. Kalau untuk itu tinggi ya, Pak? Yo. Nah, itu tapi kita lah besok di daerah kita kok panas kan. Kasih Haji dan Umroh Kantor Kemenak Bungo Syamsyuri mengatakan, pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah ini berlangsung lancar, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada jemaah haji. Asal Kabupaten Bungo, alhamdulillah selamat sampai tujuan. Walaupun ada yang mungkin yang sakit itu sudah dievakuasi dan observasi di rumah sakit Haji Hanafi. Kepulangan jemaah haji kloter 19 ini disambut langsung Bupati Bungo Dedi Putra. Dedi Putra mengapresiasi kerja keras petugas haji yang telah memastikan keselamatan jemaah haji selama di Arab Saudi. Mugriandi, TVRI Jambi melaporkan. Demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hikmah Fitriyanti. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.